Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Shalom, apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dalam program Titik Koma. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Program Titik Koma adalah program kolaborasi dari Pijar TV dan Muda untuk Indonesia. Dan dalam program Titik Koma ini kita akan mendengar cerita dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, tentang satu kisah di hidup mereka, di mana mereka ketemu sama satu fase yang mereka pikir itu adalah satu titik, atau mereka merasa itu adalah akhir dari cerita kehidupan mereka. Mereka nggak lihat ada harapan, tapi ketika mereka berjumpa sama pribadinya Tuhan, sama kasihnya Tuhan, ada pandangan yang melihat bahwa ceritanya masih panjang. Tuhan masih kasih pengharapan, Tuhan terus ada bersama mereka, dan ceritanya belum selesai. Tuhan masih kasih koma. Teman-teman, program ini bisa disaksikan pastinya di aplikasi GoPlay setiap hari Jumat pukul 5 sore. Nah, buat teman-teman yang mungkin ketinggalan atau pengen nonton lagi acara ini, teman-teman boleh menyaksikannya di YouTube channel dari Pijar TV dan juga dari Muda TV. So, hari ini tentunya aku nggak sendirian. Aku Atioso, biasa dipanggil Oyo. Aku akan ditemenin sama sahabat aku. Silakan. Aku Tasya Manuela, biasa dipanggil Tasya. Ya, dan hari ini kita nggak berdua juga, Pak. Betul sekali. Kalau berdua aja namanya bincang berdua. Iya, betul. Aduh, kurang banget Kurang, ya. tapi agak kurang. Dan hari ini kita bareng sama salah satu narasumber yang keren banget nih, Kak. Langsung kita panggil aja Kak Aldo. Hai teman-teman. Om Aldo, paman, bro. Uncle. Iya. Aldo, Yes. apa kabar, Do? Puji Tuhan tetap semangat walaupun belum disemangatin Besti. Aduh, Bukan Ayang ya? Bukan, karena Ayah nggak punya sih, Tapi Kak. semalam kamu nggak insomnia kan? Enggak sih, cuman agak sedikit insecure aja sebenarnya. Insecure, baik. Sehat, Do? Sehat, Kak. Puji Tuhan. Puji Do, Tuhan. Yes. boleh nih kenalan dulu sama teman-teman yang lagi dengerin program, yang lagi nonton program Yes. Titik Koma ini. Mungkin ada yang belum kenal, boleh dikenalin nih. Kamu panggilannya siapa? Kamu kerja, kesibukannya apa? Kerja di mana kah? Atau pelayanan di mana juga boleh. Ya, yuk. Statusnya, Do. Siap. Oke teman-teman, shalom, kenalin nama gua Aldo kali ya. Gua boleh kan? Boleh dong. Ya. Nama gua Aldo, gua usia masih 23, umurnya masih 23, cuman mukanya mungkin rada boros ya. Gue nggak berani berkomentar lagi, Do. Terus habis itu kegiatan paling bekerja tuh di sebuah perusahaan BUMN lah, bantu-bantu dikit gitu. Terus habis itu juga freelance pelayanan juga di Muda, sama ada gereja orang tua, gereja apa lokal orang tua kayak gitu sih, Kak, paling. Oke, nah Kak, hari ini kan kita di Titik Koma ini, Kak Aldo mau ceritain sesuatu pastinya nih. Yes. Dan Kak Aldo ngasih judul tuh Good or God. Yes. Wow. Pasti teman-teman juga, apa sih good Menarik or God? banget ya. Iya. Menarik banget. Nah, pasti ada cerita menarik juga di balik kata good or God itu. Nah, boleh nggak sih Kak ceritain sedikit kenapa memilih good or God? Ada journey apa di balik itu? Nah, jadi kan sebenarnya tuh ditanya kan, Dok mau tema apa gitu, terus habis itu mau ceritain apa emangnya. Terus berawal dari sebuah kisah di mana gue tuh lahir dari keluarga yang udah Kristen gitu. Oke. Dan habis itu basically keluarga Kristen nggak ada namanya broken home, harmonis dan sebagainya macamnya. Ya udah, gue juga punya kehidupan ya udah baik-baik aja. Baik-baik aja, nurut sama orang tua. Orang tua juga nggak ada kecot dengan anak, cuman sebagai biasa aja. Cuman lama-kelamaan gue juga dapat bisa dibilang SMP yang bagus, SMA yang bagus. Terus sampai sebuah ketika gue udah ngelakuin semua hal yang bagus, terus fase lah, dimana fase-fase kuliah gitu, cari kuliah dan sebagainya macamnya, yang dimana basicnya budaya gue tuh pendidikan tuh nomor satu. Terus habis itu kayak perguruan tinggi tuh nomor satu. Kalau lu nggak perguruan tinggi kayak mencoreng nama orang tua lah gitu. Terus kan gue pede kan, maksudnya dengan gue baik, gue juga belajar. Basicnya gue juga bukan orang yang bodoh-bodoh banget lah bisa dibilang kan. Terus habis itu ya udah gue ngelakuin segala hal sampai akhirnya gue pengen masuk PTN lah. Sampai akhirnya
tiba-tiba gue udah ngelakuin segala hal, udah bisa dibilang les seharga motor lah, dulu sempat ada tuh les harga motor, terus abis itu juga sempat begadang kan untuk dapetin SBM dan sebagainya macamnya. Terus ya udah, singkat cerita, gue akhirnya nggak keterima di mana-mana. Akhirnya orang tua gue bilang, udahlah kamu kalau kamu nggak dapat PTN ya udah nggak apa-apa, kamu kuliah di swasta aja di Depok. Nah, ada sebuah kampus di Depok itu kalau lu di sana pokoknya dicap kampus buangan lah, kasar katanya gitu. Terus habis itu kayak pokoknya lu kalau nggak masuk PTN pasti lu lemparnya ke sana lah. Terus habis itu kayak padahal gue dari kecil kan gue orang Depok kan, ketika lewat kampus itu selalu bilang kayak gue nggak akan masuk kampus ini. Ini apa kampus ini nggak bakal nih. Yang dekat PTN. Yang dekat PTN. Mungkin setiap kali lu lewat kampusnya juga gitu, gue nggak akan. Iya, makanya jangan benci-benci banget lah sama kampus. Bisa jadi itu jodoh lu. Tapi bisa jadi cinta. Ya habis itu ya udah tiba-tiba masuk ke sana. Gue pun jadi meragukan Tuhan. Maksudnya kalau Tuhan baik, kenapa gue masuk kampus itu? Maksudnya kenapa enggak orang lain? Toh juga gue lihat pada kenyataannya teman-teman gue yang bisa dibilang di bawah gue itu dapat PTN. Katanya Tuhan adil, katanya Tuhan baik. Kok nggak kayak gini cara mainnya loh Tuhan gitu. Terus di situ lah mulai ada keraguan gitu. Terus sampai akhirnya even gue inget banget sih hari pertama gue di kampus itu, gue megang tas, terus gue ngeliat kan rame kan tuh. Gue cuman kayak bilang kayak, gue kan cabut sih di kampus ini. Kayak lu semua emang cocok di sini, tapi kalau gue enggak. Gue jadi kayak kebaikan gue tuh kayak ngebuat orang lain jadi rendah di mata gue pada saat itu. Udahlah, gue akhirnya pas di kampus, di kelasnya itu, gue juga kayak nggak punya teman akhirnya, karena gue menutup diri kayak, aduh, apa coba ini, kayak teman-temannya kayak gitulah. Singkat cerita akhirnya pas belajar dan sebagainya macamnya, teman-teman gue banyak yang nggak ngerti pelajarannya, cuman gue langsung ngerti kan. Terus habis itu akhirnya gue ngasih tahu dan sebagainya macamnya, dan dalam hati gue kayak, lu selama SMA ngapain dah, belajar apa sih? Kok gini aja nggak ngerti? Kayak gitu. Terus singkat cerita gue akhirnya ketemu juga sama temen gue yang bisa dibilang punya pemahaman yang sama lah. Cuman si temen gue ini dia tuh kan ada kan jam-jamnya ibadah umat beragama gitu. Terus gue bilang, lu nggak ibadah gitu? Terus kan biasanya kan orang bercandanya kayak, udah kemarin gitu, udah nitip. Terus tapi dia bilangnya menariknya gini, ngapain buang-buang waktu? Itu adalah sebuah hal yang menurut gue kayak, maksudnya apa nih buang-buang waktu? Kayak biasanya kan orang kan kayak ya udah males atau enggak kayak ya udah ntar dulu. Tapi dia bilang kayak, ngapain buang-buang waktu? Sampai akhirnya gue ngobrol sama dia dan dia bilang kayak, lu emang bukannya beragama ya gitu? Terus dia bilang kayak, enggak sih, gue nggak masuk ke logika gue tentang apa itu agama, apa itu Tuhan gitu. Contoh, dia langsung ngasih contoh sih. Contohnya gini dok, misalnya nih gue punya nenek gue nih baik banget gitu sama gue. Cuman habis itu dia nggak seagama sama gue. Tapi di sisi lain gue punya paman yang brengseknya parah. Cuman dia seagama sama gue. Di agama gue yang masuk itu paman gue kan, iya nggak? Iya dong. Gitu. Terus habis itu gue lebih baik jatuh ke neraka sama nenek gue daripada gue mesti di surga sama paman gue. Gue singkat itu kayak, aduh ini maksudnya Tuhan apa dah? Kayak cukup dalam. Iya makanya pak, kayak seseorang yang lagi mempertanyakan kampusnya, ada satu pertanyaan yang lebih dalam dari itu rupanya. Dari kampusnya pertanyain sampai akhirnya di kampusnya itu gue mempertanyakan Tuhannya juga akhirnya. Akhirnya karena gue terus-terusan bareng dia, terus gue kayak, ini Tuhan beneran ada nggak sih? Makin kayak ke-trigger nggak sih dari kampus nggak keterima, temen cuman punya sahabat satu itu doang, tapi sahabat itu juga malah ngasih tahu sudut pandang yang lain daripada gue. Sampai akhirnya kayak, udahlah, gue pun jadi orang yang ya udah sekedar aja kayak disuruh doa sama orang tua gue, ya udah doa. Cuman kayak doanya kayak, saya doa makan nih, Tuhan makan. Terus siangnya makan kan? 2 kata ya. Tuhan jawab, tahu. Iya kayak siangnya gue bilang kayak, Tuhan kayak tadi ya, gitu. Wow. kayak jadi kayak udah sebatas itu doang. Terus kayak gereja cuman kayak, aduh lu ngapain dah pendeta kayak gitu, lu nggak tahu masalah gue, lu cuman bilang kayak yang baik, tapi lu nggak tahu lo lapangannya kayak gitulah. Mulai ada kecenderungan kayak gitu. Terus sampai akhirnya gue menyerah lah dengan agama-agama gitu. Terus tiba-tiba ada, gue ikut sebuah mata kuliah agama kan. Nah salah satu temen gue yang nggak terlalu akrab bilang, Dok,
boleh nggak lu ikut Natal gitu, kan sekalian nambah nilai kan. Terus habis itu, oh iya Natal apa, Natal kampus lah. Terus habis itu kapan emangnya, biasanya sih Sabtu gitu. Oh emang ngapain aja sih biasanya Natal, padahal gue udah sering kan Natal, cuman kayak mungkin Natal ini beda gitu. Enggak kok Do, ini beda Natalnya, itu ada bintang tamunya dan pembicaranya seru kok gitu. Terus habis itu emang siapa bintang tamunya? Mongol pas waktu itu. Itu terus pas, oh lumayan nih, kan gue lagi capek kan namanya tentang beragama dan bertuhan. Tiba-tiba ada acara yang ada bintang. Iya, kayak lumayan kan, healing kalau zaman sekarang gitu. Kayak udah ayo ikut. Habis itu gue singkat cerita di bus, dulu datang ke sini pasti karena pembicaranya kan. Pembicaranya siapa? Itu pembicara itu almarhum Pastor Radit kan. Pas dulu datang karena Radit kan, Pastor Radit kan. Terus dia bilang, gue bilang kayak siapa Radit gitu, gue gak kenal, gue cuma mau datang buat Mongol gitu, gue mau ketawa-tawa gitu. Gue udah ya udahlah khotbah mah gampang. Sampai akhirnya nyampe di tempat Mongol ternyata dia Mongol. Nongol. Untung diralat. Iya, sampai akhirnya nyampe di tempat itu ya udah penyembahan, kayak ini orang ngapa pada nangis. Gue malah jadi kayak apatis gitu, ini orang nangis ya bahasa roh, kayak lu beneran gak sih bahasa roh apa, kayak ya udah kayak nyup kayak gitu. Gue sampai segitu disuruh diri gue duduk. Disuruh duduk berdiri nggak? Enggak dong. Gitu. Terus habis itu gue kayak mempersiapkan kayak paling juga ntar ada altar call, ya udah biasa aja lah tuh, gue udah sering lihat kayak gituan lah. Terus kayak nggak ngaruh gitu, nggak membuat kampus gue pindah kan dengan gue altar call. Ya udahlah gue duduk aja santai. Sampai akhirnya naiklah Pastor Radit gitu. Dia tuh bilang, yang menariknya dia awal pembukanya openingnya bilang, gue tahu banget kalau di sini tuh nggak ada namanya sebuah kebetulan. Semua hal yang ada di dunia ini tuh pasti ada purpose-nya. Terus di situ gue kayak, lah kok dia pendeta langsung bilang kayak gitu loh. Kayak biasanya kan kayak, halo shalom jemaat apa kabar kayak gitu. Cuman dia langsung bilang kayak openingnya itu kayak gitu. Terus gue akhirnya singkat cerita gue dengerin dia, dan ada bagian yang paling paling menarik itu dia khotbahin tentang yang dia kena penyakit kusta, Yunus ya, siapa kak? Banyak lagi. Enggak, yang dia ditinggal sama istrinya, terus anaknya meninggal, siapa? Nabi siapa? Ayo kita buat teman-teman yang tahu jawabannya boleh. Oh iya, Nabi Ayub. Nah dia kayak cerita tentang Nabi Ayub. Gitu. Habis itu ternyata di Alkitab tuh bilang kalau misalnya Nabi Ayub itu juga sempat mempertanyakan Tuhan. Terus akhirnya Tuhan malah balikin nanya, ya lu di mana pas gue ciptain dunia, lu di mana pas gue ciptain cakrawala, lu tuh bagian gua, dan gua nggak mungkin ngasih yang buruk kepada lu. Sampai akhirnya di situ Nabi Ayub diem, dan Nabi Ayub kayak, iya juga ya ternyata semuanya udah rancangannya Tuhan. Di situ gua kayak ada hal yang lebih besar daripada kepala kita yang otaknya cuman segede bakpao ini doang. Jadi gua akhirnya tunduk, dan gua kayak, Tuhan ya udah deh kalau emang lu beneran. Gua ngerasa ya kayak pada saat dia khotbah itu kayak ngejawabin beberapa pertanyaan gue. Jadi gue ngerasa kayak di ribuan orang yang ikut Natal itu, gue ngerasa kayak Natal itu tuh spesial buat gue. Karena singkatnya semua khotbah Pastor Radit tuh kayak ngehunus logika lu ya. Oke, gini dong. Cuma itu kan ada banyak paradigma yang berubah kan di waktu lu mendengar khotbah tentang Ayub, cerita gimana bahkan dari cara waktu Pastor Radit menyapa di depan dengan pertanyaan gitu, dengan sebuah statement. Itu kan ada sesuatu yang menjadi kesan buat lu. Cuma pertanyaan gua tuh begini, Dok. Apa sih yang sebelumnya lu percayai sampai memang banyak kejadian nih. Memang banyak triggernya kayak lu berada di kampus yang tidak lu harapkan. Tapi ada nggak sih, ya balik lagi ya, kayak lu masuk di satu universitas itu yang membuat lu sebenarnya anti banget kan, karena ada informasi yang lu percaya tentang kampus itu kan. Nah, sampai dengan sebelum lu ada di Natal itu, informasi apa sih yang lu serap banget, yang lu percayai, yang bikin kayak lu ngerasa udahlah Tuhan nggak ada lah gitu. Yang maksud gue, karena untuk manusia berkata Tuhan nggak ada itu bukan satu dua kejadian yang cemen gitu. Terus tiba-tiba misalnya gue kesandung batu, kuku gue cantengan, terus gue bilang Tuhan nggak ada nih, kuku gue cantengan, kan nggak gitu kan. Tapi pertanyaan gue, kebohongan apa, informasi apa yang lu terima dan lu percaya
yang akhirnya itu ngebentuk lu punya pemahaman, apalagi lu kan orang pintar kan, orang pintar. Agak kayak Terbang gua. Maksud gue lu tuh orangnya pemikir gitu loh. Nah, itu informasi apa sih yang akhirnya yang awalnya ngehit lu percayai sampai itu cuma karena ada satu khotbah itu ngebentur banget sama lu. Sebelumnya apa informasi yang lu segitu percayanya sih? Informasi sebelumnya kan gue sering dengerin khotbah juga kan pasti di gereja-gereja sebelumnya, karena kan basicnya gue lahir Kristen kan, dan gue biasanya mendengar, dan itu yang gue akhirnya jadi sebuah pedoman gue, kalau lu ngelakuin hal baik pasti dapat baik. Udah nggak mungkin enggak. Kalau lu ngelakuin hal buruk pasti ya udah dapat buruk. Dan ya udah itu yang membuat gue kayak, gue udah ngelakuin hal baik loh Tuhan, gue udah bener lah belajarnya, gue udah nggak bercanda lah, tapi kenapa gue malah dapat hal yang lain? Ini beneran ada nggak sih? Kayak emang Tuhan nggak, katanya Tuhan ngelihat kita proses dan sebagaimana, cuman kayak kok gue nggak ngerasa gitu. Terus timbul juga dengan kejadian-kejadian yang kayak beruntun gitu, gue ketemu teman kampus dan sebagainya macamnya, itu sih kayak yang membuat gue kayak berarti sejak kecil lo hidup di keluarga Kristen itu lo terekspos dengan informasi tentang good things ya. Benar. Tapi sekalipun itu di keluarga Kristen atau orang yang mengenal Kristus, lu minim diekspos dengan godly things ya sebenarnya ya. Akhirnya lu menakar kehidupan lu dengan good things aja, yang kayak tadi lu bilang pembandingnya gue udah ngerjain yang baik kok hasilnya nggak baik buat gue, tapi pandangan lu gitu ya. Berarti itu informasi-informasi yang masuk ke lu. Tasya mungkin ada yang mau ditanya Tasya? Iya sih, tadi kan Kak Aldo udah sempat bilang pesan kebohongan. Yang Kak Aldo percaya adalah ya kalau mau dapat sesuatu yang baik, gue melakukan yang baik. Jadi kalau kita bikin hal yang buruk ya kita pasti akan dapat yang buruk. Itu kan yang dipercaya. Meskipun itu nggak salah-salah banget ya. It's just a good things aja, good information aja ya. Iya betul. Nah aku pengen tanya nih kan, pasti untuk jalan sejauh ini ada hal-hal yang Tuhan ubah, kebenaran-kebenaran yang Kak Aldo terima. Nah titik balik apa sih Kak, dan kebenaran apa yang terima? Apalagi sehubungan tadi Aldo denger khotbah ya. Yes. Itu dia kayak sebelumnya gue ngerasa kayak gue nih kayak udah ngebuat Tuhan seakan-akan nggak ada gitu. Gue ngerasa kayak gue nih udah bagian dari agnostik lah, bisa dibilang kayak ya udah Tuhan ada tapi mungkin bukan buat gue gitu. Mungkin Tuhan ada tapi buat orang lain. Terus habis itu, dan di bagian Natal itu lah gue ngerasa kayak even gue walaupun udah sejahat itu, udah nggak senganggap Tuhan ada itu, dia tetap Tuhan. Dia tetap ngasih hal yang baik ke gue. Terus gue kayak, masa sih Dok, untuk lu sejahat itu Tuhan tetap sayang sama lu, apa itu yang nggak ngubahin hati gue gitu. Itu sih yang mulai kayak ada benturan yang kayak, Tuhan baik juga ya, kayak masa gue karena nggak masuk kampus jadi, dan punya teman yang kayak gitu terus jadi ngebuat gue jadi nggak ngerasain Tuhan, padahal gue seakan-akan kayak di acara itu kayak buat gue Tuhan siapin gitu buat jawaban-jawaban gue. Itu sih Kak. Wow. Nah Dok, gue pengen nanya satu hal nih. Menurut lo yang paling signifikan yang lo lihat, perbedaan dari good sama God ini yang apa ya, yang menimbulkan benturan di lo, yang menurut lu kontradiktif banget nih jadinya antara good things sama godly things, itu apa sih Dok? Kasih aja contoh mungkin satu seperti apa. Bedanya ya, ketika godly things itu udah nggak ngelihat baik ataupun buruk gitu, nggak ngelihat benar ataupun salah. Godly things itu percaya tentang dirinya, percaya tentang hatinya kalau dia tuh nggak pernah ngasih yang salah gitu. Karena gue yakin ya, kalau misalnya gue nggak masuk di kampus itu, gue nggak ada sih saat ini. Gue akan jadi orang yang tetap sombong. Itu kan ada keangkuhan juga kan pas gue masuk kampus itu, gue akan jadi orang yang sombong, gue akan jadi orang yang kayak suka mandang rendah orang. Tapi itu dia, ketika gue nganggap hal yang buruk pada diri gue ataupun hal yang salah jalurnya, tapi ternyata hatinya Tuhan tuh tetap baik. God Tuhan tuh hatinya Tuhan tuh pengen gue nggak terus-terusan kayak gitu, nggak pengen terus-terusan gue punya mental kalau hal baik pasti dapat baik, buruk dapat buruk. Sampai akhirnya gue dapat pengetahuan juga kalau misalnya Tuhan tebus kita pas kita masih berdosa juga. Itu yang kayak iya lagi, gitu yang kayak seperti itu Kak. Iya, kalau Tuhan pakai timbangannya kita waktu dia mau tebus kita sih kelar gitu. Nggak ada itu kayu salib ya. Tuhan nggak pandang good or bad untuk dia punya tindakan, tapi dia pakai satu-satunya kacamata, ya cuma
God's eyes juga yang dia pakai ya. Kasihnya dia sih luar biasa sih Kak. Ketika dia ngelihat gue tetap berdosa, dia tetap pengen tebus gue. Ketika gue nganggep jalannya dia salah, tapi ternyata jalannya dia nggak pernah salah. Ketika gue nganggep hatinya jahat, padahal sebenarnya dia ngasih yang terbaik. Itu sih yang kayak ngubahin kacamata gue dari good jadi God gitu. Wow. Oke Kak, ini terakhir nih mungkin sebelum kita menyelesaikan ini, boleh nggak mungkin ada teman-teman yang ngalamin hal yang sama yang Kak Aldo alamin, lagi mempertanyakan nih, kok gue udah ngelakuin hal-hal yang baik, kok hal-halnya yang datang ke gue nggak baik terus. Atau ini aja ya, yang lagi mau masuk ke universitas, kok ketawa Itu dia, yang mau masuk ke universitas. ngalamin hal yang sama Iya, maksudnya. betul. Biasanya kalau udah menang di bagian itu ketawa, lucu. Oh gitu ya. Karena pendaftaran SMP, SMA, kuliah tiap tahun ada nih. Bentar Bang. lagi juga ada Berarti kan? tiap tahun ada orang-orang yang ngalamin apa yang Aldo Pasti alamin sih. pastinya. Yes. Nah mungkin boleh dong Kak kasih encouragement untuk mereka yang lagi ngalamin hal-hal ini. Paling kalimat encouragement dari gue, teman-teman menyadari bahwa Tuhan tuh nggak pernah ninggalin teman-teman. Mungkin teman-teman nggak tahu nih jalan ke depan tuh bakal seperti apa. Mungkin teman-teman nggak tahu nih endingnya gimana. Tapi dibalik percaya jalannya, lebih baik teman-teman percaya hatinya. Gitu. Karena dibalik hatinya itu nggak mungkin ngasih yang buruk. Sama seperti anak minta roti sama ayahnya, nggak mungkin dikasih ular kan. Begitu juga ketika kita minta sesuatu sama Tuhan nggak mungkin ngasih yang buruk. Mungkin bukan sesuatu hal yang seperti yang kita doakan, tapi percayalah itu pasti nggak mungkin meleset daripada rencananya buat kita. Itu sih paling sih nggak. Tetap berjalan aja dan percaya kalau Tuhan tuh nggak pernah jahat sih. Yes. Wow, Aldo, thank you so much buat semua yang lu ceritakan, Dok. Ini cukup menurut gue pribadi ya, Sya, Dok. Yes. Ini jadi dilema buat banyak orang karena kebanyakan kita hanya berpikir berhenti di benar atau salah. Karena harusnya buat orang percaya benar salah udah bukan lagi hal yang harus kita beda-bedakan ya. Maksudnya itu udah kelihatan lah, udah lu tahu mana dosa mana enggak, itu udah nggak dipikirin. Tapi memang kita melihat mana yang baik, berkenan dan sempurna. Yes. That's why it's about good or God, bukan good or bad. Tapi it's about good or God ya. Wow, thank you banget Dok buat hari ini. Powerful. Siap. Nah, sebelum kita tutup hari ini, gue pengen juga nih dengar dari Tasya sendiri nih. Apa sih yang Tasya tangkap gitu dari apa yang jadi ceritanya Aldo? Apalagi kehidupan terus berjalan ya, Sya. Pilihan setiap detiknya kita perlu putuskan ya. Yes. Nah, buat Tasya sendiri apa yang Tasya pelajarin hari Paling ini? aku dapat sih tadi pas Kaldo cerita, aku keinget tentang kita sering banget bilang God is good all the time and all the time God is good. Gampang banget kayak ngomong gitu, tapi tanpa kita sadarin ketika kita lagi dalam keadaan gak baik, kita bisa bilang Tuhan gak baik. Padahal kita sering ngomong God is good all the time, artinya even in the bad times Tuhan juga baik. Jadi keadaan baik Tuhan baik, keadaan gak baik dia tetap baik, karena kebaikan Tuhan gak bergantung pada keadaan kita. Jadi ketika tadi aku dengar, aku setuju sih. Dan mungkin untuk teman-teman aku mau bilang, kalau teman-teman gak masuk PTN bukan berarti kita gak punya masa depan yang indah. Karena masa depan kita indah dipegang Bapak kita yang baik. Itu aja sih Pak. Wow, thank you so much Tasya. Ya, kita punya pengharapan di tangan Tuhan yang baik, bukan di atas jalan yang baik, tapi di tangan Tuhan yang baik. Nah, kalau aku pribadi nih hari ini aku belajar banget nih. Pokoknya mau say thank you dulu sama Aldo nih, karena hari ini jadi belajar satu hal yang jelas. Kalau kita sebagai orang percaya, kita percaya sama Tuhan Yesus, kita percaya kita punya jalan dipegang sama Tuhan, Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang tentukan kita, artinya Tuhan sudah punya jalannya. Kalau Tuhan taruh kita di satu tempat pasti ada maksud. Kalau tadi Aldo cerita khotbahnya Karadit, dia bilang kalau kita ada di sini itu bukan kebetulan, pasti ada purpose. Nah, kalau kita sama-sama tahu Tuhan yang punya jalan, kalau kita ngerasanya jalannya lagi nggak sama, jangan suruh Tuhan yang putar balik. Harus kita yang putar balik untuk datang ke hatinya. Tadi aku suka banget statementnya Aldo. Kalau lu nggak bisa percaya sama jalannya, it's okay, percaya sama hatinya. Kenapa? Karena dia punya hati yang nggak mungkin tuntun kita ke jalan yang salah. Dia nggak mungkin bawa kita ke jalan yang ujungnya jurang, kita binasa, kita jatuh dalam maut, nggak mungkin. Dia punya jalan tuh cuma satu, itu jalan yang penuh kasih, penuh pengharapan, dan itu isinya cuma kehidupan. Jadi sekali lagi, kalau kita belum bisa percaya sama jalannya, it's okay, tapi percaya aja sama hatinya Tuhan. Dan buat teman-teman dimanapun kalian berada, mungkin yang sekarang lagi bimbang untuk kuliah atau SMA-nya sesuai nggak sama yang teman-teman harapkan, jangan takut. Dimanapun teman-teman berada, God has purpose for you. Gitu kalau dari aku secara pribadi. Aldo, aduh, thank you so much. Siap, bro.
Thank you, Kak. Thank you Selamat juga. bertugas lagi di kelurahan. Sensus dulu kali ya. Thank you buat hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan program Titik Koma hari ini. Jangan lupa program Titik Koma akan tayang setiap hari Jumat ya, buat episode mendatang juga hari Jumat jam 5 sore di aplikasi GoPlay. Atau teman-teman mungkin yang tadi ngikutinnya udah di tengah-tengah dan pengen nonton ulang, pengen ngikutin dari awal nih, teman-teman nanti boleh buka di YouTube channelnya Pijar TV atau channel YouTube-nya Muda TV juga, dan boleh di follow juga nih Instagramnya Pijar TV sama Muda untuk Indonesia, biar teman-teman bisa terus dapat update tentang program Titik Koma yang akan kita tayangkan ini. Nah teman-teman, buat yang punya pertanyaan, buat pengen kasih komentar, mau minta didoakan, teman-teman boleh hubungi nomor yang ada di bawah sini. Nanti tim dari Pijar TV akan bantu untuk reach out, tim dari Muda juga akan bantu untuk reach out dan mendoakan buat semua apa yang ditanyakan, memberikan komentar atau meminta didoakan. Oke? Nah, untuk tadi teman-teman pasti kepo nih, apa sih yang aku pakai sama Kak Oyo? Nah, ini aku sama Kak Oyo lagi pakai kaos yang keren banget dari Merch by Muda. Ini adalah kaos Titik Koma. Yes. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini ada beberapa merchandise juga dari Merch. Bisa langsung cek aja @Merch by Muda, atau teman-teman juga bisa cek di Shopee. Jangan cuma cek aja, Betul. harus di check out. Ya betul, tapi jangan lupa dibayar. Oh iya betul, betul, itu paling penting. Kalau nggak dibayar nanti nggak datang barangnya. Betul, iya. Oke, sekali lagi thank you banget teman-teman yang udah ngikutin program Titik Koma dari awal sampai habis ini. Thank you juga Aldo buat semua cerita dan kesaksian dan semua pemikiran lo yang luar biasa. Thank you juga Tasya buat hari ini. Thank you sekali lagi Kak. buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di program Titik Koma berikutnya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Bye bye. God bless you all. God bless you all.